desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya mau membahas tema judulnya menilai manusia berdasarkan peran, ya. Menilai manusia berdasarkan peran. Sebagai manusia, sebetulnya pada puncak kebijaksanaannya itu dia akan sangat hati-hati dalam menilai manusia yang lain. Bahkan beberapa orang yang memang pelaku spiritual mengatakan puncaknya bahkan adalah no judgment, tidak ada penilaian sama sekali. Karena segala sesuatu akan benar pada tempatnya. Nah, obrolan kali ini adalah kita bicara tentang manusia pada umumnya yang masih suka menilai. Nah, karena kesadaran rata-rata orang masih suka menilai, ya sudah, saya buat tema yang oke lah menilai, tapi kita harus adil dalam menilai manusia yang lainnya. Termasuk juga menilai diri sendiri. Nah, salah satu jalan supaya penilaian kita itu adil pada porsinya, ya, pada tempatnya, maka kita harus memahami bahwa sebetulnya dalam satu diri manusia itu perannya banyak. Dan karena orang tidak menyadari peran seseorang itu banyak, dipukul rata, hanya satu peran yang salah, ya, tapi digeneralisir gitu loh. Sehingga kita akhirnya menganggap orang itu buruk di semua hal. Saya buat oret-oretannya di sini ya. Jadi misalnya gini, misalkan ada seorang pria nih, kelihatannya, pria. Katakanlah pria ini sudah beristri, sudah punya anak, dan seterusnya. Lalu terjadilah satu ketidakharmonisan, terjadi satu percekcokan antara si pria ini dengan istrinya. Lalu si istrinya ini memberikan sebuah penilaian bahwa pria ini brengsek gitu loh. Ya, pria ini brengsek, dan di situ dipukul rata. Nah, ini adalah contoh bahwa orang menilai tidak adil. Padahal kalau kita mau jabarkan, ya, kita mau uraikan, itu peran si pria ini sebetulnya banyak nih. Misalnya pria ini sebagai suami, ya, pria ini sebagai ayah, kan beda tuh. Pria ini sebagai seorang menantu, oke. Pria ini sebagai seorang teman, pria ini sebagai seorang partner seks, ya, dan seterusnya. Ini kan banyak tuh. Nah, seringkali nih satu kekurangan seseorang ini pada satu saja peran ini digeneralisir. Seolah-olah tidak ada kebaikan si orang ini dalam aspek yang lainnya. Nah, cobalah sekarang kalau misalkan Anda sedang menilai seseorang jelek gitu. Cobalah Anda buat satu pemetaan seperti ini. Orang itu Anda jabarkan perannya. Sebetulnya yang Anda tidak suka dari dia itu hanya dalam hal apa saja. Karena seringkali sebetulnya hanya satu aspek saja yang Anda nggak suka. Nah, misalnya ternyata setelah dikorek-korek kepada si istri, ternyata si pria ini yang merupakan suaminya, sebenarnya sebagai suami dia oke, gitu loh. Sebagai menantu dia juga hormat sama mertuanya, gitu loh. Sebagai ayah dia menyayangi anak-anaknya, dia juga asik diajak hangout. Ternyata dia itu merasa si pria ini brengsek itu sebagai partner seksual. Misalnya dia mengalami impotensi, dia dalam hubungan seksual misalnya hanya memuaskan dirinya sendiri, tidak memastikan istrinya itu juga puas gitu loh. Nah,
seringkali misalkan ada orang yang sebetulnya kecewa dengan si orang ini hanya sebagai partner seksual ini, itu digeneralisir seolah-olah semuanya buruk. Ya sama halnya kayak saya pernah bikin video udah lama sih. Anda jengkel banget sama seseorang, dan seseorang itu Anda kenal sebagai Anda kenal sebagai atasan Anda, dan dia tuh atasan yang galak sekali. Nah, peran dia sebagai atasan itu Anda pukul rata untuk semua hal. Anda tidak pernah mengecek apakah orang ini ketika jadi seorang suami semenyebalkan itu. Misalkan dia pria, apakah dia sebagai seorang ayah semenyebalkan itu? Apakah dia sebagai seorang menantu semenyebalkan itu? Kalau Anda mengecek ke semua aspek, Anda akan baru menyadari bahwa ternyata manusia memang tidak bisa sempurna memainkan semua peran. Ada orang yang sempurna banget dalam banyak hal, tapi dia tuh celahnya satu, males datang di kumpulan RT. Berarti kan dia kurang bagus sebagai warga masyarakat. Dia urusan nyumbang, urusan apa, dia bagus. Tapi aduh, kalau suruh kumpul RT malam-malam, karena dia mungkin capek gitu kan, malas datang. Nah, warga misalkan mengecap dia itu dipukul rata. So, teman-teman, inilah bedanya penilaian sebagai seorang makhluk dengan penilaian Tuhan. Kalau menurut saya, Tuhan menilai dari semua aspek, sehingga nanti ditimbang bobotnya itu lebih adil, lebih fair. Sementara manusia itu cenderung tidak adil karena menilai hanya dari satu yang dia merasa tidak cocok, lalu dipukul rata. Dia mah orangnya begitu, padahal dia mah orangnya begitu hanya dia dapatkan dari satu konteks hubungan berdasarkan satu peran. Paham nggak maksud saya? Anda juga bisa buktikan bahwa orang yang asik sebagai teman ketika Anda kuliah, lalu kita ngekos bareng yuk. Tadinya Anda beda kos. Ketika Anda satu kosan dengan dia, belum tentu dia seasik itu. Sahabat dekat ketika jadi pasutri, belum tentu sebaik itu. Karena peran. Makanya ketika kita sudah menyadari peran-peran itu, kita juga tidak bisa merasa bisa memainkan semua peran dengan baik. Ya, misalkan saya ini kalau jalan-jalan dengan istri saya, mungkin saya kurang sempurna sebagai teman jalan-jalan. Tapi saya lebih banyak sebagai yaudah nemenin aja, wong saya passionnya bukan jalan-jalan, saya senangnya di rumah. Jadi sehingga saya tidak melarang istri saya kalau misalkan sama teman-temannya jalan-jalan gitu, karena memang itu tidak bisa dimainkan perannya oleh saya. So, paham nggak maksud saya? Jadi orang yang posesif, ya orang yang mengungkung itu merasa dia bisa memainkan semua peran, padahal faktualnya tidak bisa manusia sempurna dalam semua hal, dalam semua peran. Pasti ada celahnya. Nah, jadi yang hari ini mungkin jengkel sama suami, jengkel sama mertua, ya Anda coba deh perluas penilaian Anda dalam sebanyak mungkin aspek pada diri orang itu. Dan di situ Anda baru sadar bahwa orang itu tidak seburuk itu. Dia hanya tidak bisa memainkan peran di mana di situ dia bermasalah dengan Anda. Semoga paparan ini bisa membuat penilaian Anda menjadi lebih adil kepada orang lain. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.